Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 10 ATKB 3 akan mempresentasikan tugas IPA yang berjudul Pembangunan villa di daerah pegunungan atau perbukitan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Menurut sumber, pembangunan perumahan atau villa di kawasan puncak sudah melebihi aturan yang ditentukan, yaitu 19.500 hektar untuk lahan pemukiman perkotaan dan untuk hutan lindung yaitu 19.475 hektar menurut keputusan Presiden nomor 114 tahun 1999. Pada kenyataannya, kawasan kota dan pemukiman menjadi 20.500 hektar. Pembangunan villa dan perumahan ini biasanya diikuti oleh perubahan penggunaan lahan yang cukup tinggi. Contohnya peningkatan lahan budidaya. Lahan budidaya yang awalnya 376 hektar pada tahun 1990 menjadi 13.760 hektar pada tahun 2000. Adanya peningkatan lahan ini bisa memperbanyak adanya lahan krisis. Sampai tahun 1999 ada 3 kabupaten yang memiliki luas lahan kritis tersebut dan terbesar. Yang pertama yaitu Kabupaten Bandung seluas 36.698 hektar. Yang kedua yaitu Cianjur 44.084 hektar. Dan yang terakhir yaitu Garut dengan luas 33.945 hektar. Langsung saja kita ke materi kedua yaitu dampak negatif dari pembangunan villa di lingkungan sekitar. Antara lain terjadinya bencana banjir, kekeringan, erosi tanah, pencemaran lingkungan, punahnya beberapa jenis tumbuhan dan hewan. Langsung saja, dampak positif dari pembangunan villa tersebut adalah daerah yang tadinya sepi menjadi ramai, pajak bumi dan bangunan menjadi tinggi, harga tanah menjadi naik, lahan menjadi areal yang tertata rapi, terbentuknya sarana dan prasarana yang baru. Pembahasan berikutnya yaitu pembangunan tersebut erat kaitannya dengan perubahan penggunaan lahan. Apabila terjadi perubahan penggunaan lahan, maka terjadi erosi atau longsor di bagian atas karena terjadi penggundulan hutan yang dialihfungsikan untuk perumahan. Di bagian hilir dapat terjadi banjir karena di bagian hulu telah terjadi alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi pemukiman, sehingga daerah di atas akan mengirimkan limpasan ke daerah hilir. Karena daerah hilir juga mengalami perubahan penggunaan lahan sehingga daerah resapan air semakin sedikit, potensi banjir juga semakin besar. Namun perlu diketahui bahwa penurunan kualitas air tanah juga dikarenakan oleh manusia. Berbagai macam tindakan manusia yang mengakibatkan perubahan kimiawi air tanah dapat berasal dari berbagai sumber kegiatan. Perubahan kimiawi air tanah dapat mengarah kepada penurunan kualitas air tanah atau pada tingkat yang lebih berat lagi, yaitu pencemaran air tanah. Namun, yang diperkirakan merupakan sumber dan penyebab utama dari penurunan kualitas air adalah penggunaan air. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengolahan adalah aspek sosial ekonomi dan kelembagaan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting dari fungsi dari sungai, sehingga upaya untuk menjaga kelestarian sungai dan hutan sebagai tempat resapan air terbukti sangat kurang. Selanjutnya, pembangunan villa di daerah pegunungan atau perbukitan dapat mengurangi resapan air. Dikarenakan jika air kurang meresap, maka air akan turun ke daerah yang lebih rendah dan mengalir dengan derasnya sehingga akan menyebabkan terjadinya erosi. Dampak dari erosi tersebut bisa berdampak negatif
bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, lahan-lahan yang terdampak oleh erosi dapat menyebabkan tidak terkoordinir untuk menjadikan lahan tersebut lahan atau daerah yang hijau, sehingga kebutuhan pangan masyarakat yang tadinya terpenuhi bisa berkurang akibat dampak negatif dari erosi. Maka dari itu, cara pencegahannya, daerah perbukitan atau pegunungan jangan banyak dibangun oleh villa atau perumahan-perumahan, karena dampak negatifnya bisa menghambat kehidupan ekonomi dan kehidupan daerah lingkungan tersebut bisa terganggu karena pembangunan villa di daerah tersebut. Maka dari itu, kita sebagai warga masyarakat di pedesaan atau perbukitan harus pandai-pandai menjaga lingkungan dan pandai-pandai mengurus lingkungan masing-masing agar dapat senantiasa bersih, lestari, aman, dan damai. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.